Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Fitoremediasi air asam tambang menggunakan Salvinia molesta dan Purunticus Eleocharis dulcis. Dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Leni Marlinda STMT dan Bapak Muhammad Ikrar Laboa STMN SC. Dan dosen pengujinya Bapak Dedi Antoni SPMSI PhD, Pak Jarod Wiratama STMT, dan Pak Wahyudi Zahar STMT. Pendahuluan yang pertama latar belakang. Aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan dilakukan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi. Aktivitas ini sudah berlangsung sejak lama, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatifnya yaitu terbentuknya air asam tambang atau AAT. Air asam tambang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air permukaan serta air tanah yang dapat mengganggu kehidupan flora serta fauna dan kesehatan warga sekitar. Air asam tambang. Air asam tambang merupakan air limbah yang terbentuk dari reaksi batuan yang mengandung senyawa sulfida teroksidasi dengan oksigen dan air, sehingga membentuk asam sulfat yang pH-nya kurang dari 4. Akibatnya kelarutan logam berat dalam air meningkat. Salah satu cara penanganan air asam tambang adalah dengan metode fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi yang menggunakan tumbuhan untuk memperbaiki polutan dalam tanah, endapan, kotoran atau lumpur, air tanah, air permukaan, dan air limbah. Untuk tumbuhan yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu kiambang Salvinia molesta dan Purunticus atau Eleocharis dulcis. Dipilihnya tumbuhan tersebut karena tumbuhan tersebut dapat tumbuh di perairan dengan kadar nutrisi dan pH yang rendah. Identifikasi dan perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas fitoremediasi air asam tambang dari Fe dan Mn menggunakan tumbuhan kiambang dan Purunticus. Yang kedua, bagaimana pengaruh waktu kontak terhadap perubahan kadar logam FeMn pada fitoremediasi air asam tambang menggunakan tumbuhan kiambang dan Purunticus. Yang ketiga, bagaimana perubahan ciri fisik meliputi perubahan warna daun, batang, dan jumlah anakan pada tumbuhan kiambang dan Purunticus selama proses fitoremediasi berlangsung. Ketiga, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama, kadar logam FeMn mengalami perubahan setelah dilakukan proses fitoremediasi air asam tambang menggunakan kiambang dan Purunticus. Yang kedua, waktu kontak memberi pengaruh terhadap perubahan kadar logam FeMn pada fitoremediasi air asam tambang menggunakan tumbuhan kiambang dan Purunticus. Yang ketiga, proses fitoremediasi air asam tambang memberi pengaruh pada perubahan ciri fisik tumbuhan kiambang dan Purunticus. Keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perubahan kadar logam FeMn pada pengolahan air asam tambang dengan metode fitoremediasi menggunakan tumbuhan kiambang dan Purunticus. Kedua, mengetahui waktu kontak yang dibutuhkan dalam pengolahan air asam tambang dengan tumbuhan kiambang dan Purunticus pada perlakuan fitoremediasi tersebut. Ketiga, mengetahui perubahan fisik meliputi perubahan warna daun, batang, dan jumlah anakan pada tumbuhan kiambang dan Purunticus selama proses fitoremediasi. Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama parameter yang diuji dalam penelitian ini adalah kadar logam FeMn dalam air asam tambang, tetapi tidak dilakukan analisis kadar logam FeMn pada tanaman. Kedua, endapan yang mengendap tidak dianalisis. Yang ketiga, skala yang digunakan yaitu skala laboratorium. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan air asam tambang batubara agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, sebagai informasi alternatif penggunaan tanaman kiambang dan Purunticus dalam upaya pengolahan air asam tambang limbah cair batubara di Indonesia. Tinjauan pustaka. Yang pertama, air asam tambang. Menurut Nasir Purba dan Sihombing 2014, air asam tambang terbentuk dari reaksi antara oksigen, air, dan batuan-batuan yang mengandung sulfida. Air asam tambang memiliki pH yang rendah yang dapat menyebabkan logam-logam seperti Fe mudah larut dalam air.
Menurut Hidayat 2017, air asam tambang ini akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Jika masuk ke perairan umum, dapat mencemarkan dan mengganggu biota perairan. Juga dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan kualitas air permukaan. Widyati 2009 mengatakan bahwa curah hujan yang tinggi dan sisa bahan galian yang tersusun atas mineral juga penyebab utama tingginya fenomena air asam tambang di Indonesia. Akibatnya, air di sekitar lokasi penambangan tidak layak untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Air asam tambang ditandai dengan berubahnya warna air menjadi merah jingga karena ion ferro yang terdapat pada mineral pirit teroksidasi menjadi ion ferri. Yang kedua, fitoremediasi. Fitoremediasi yaitu teknologi yang menggunakan tumbuhan untuk memperbaiki polutan tertentu dalam tanah, endapan, kotoran atau lumpur, air tanah, air permukaan, dan air limbah. Pengolahan air asam tambang dengan menggunakan vegetasi alami merupakan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis. Tumbuhan yang digunakan untuk fitoremediasi harus memiliki tingkat toleran yang tinggi terhadap logam dan mudah ditumbuhkan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait pengolahan air asam tambang secara fitoremediasi. Yang pertama, menurut Rifki Adi Saputra dan Baby Foijan Tangahu tahun 2020, yang mengambil judul penelitian tentang studi literatur kemampuan tumbuhan Salvinia molesta dan Salvinia natans terhadap penyerapan Fe dan Mn pada pengolahan air asam tambang. Dari penelitian ini, tanaman Salvinia molesta dapat menyerap kadar Fe sebesar 7,1 mg per liter dan dapat menyerap kadar Mn sebesar 2,16 mg per liter. Yang kedua, penelitian Muhammad Sultoni dan kawan-kawan tahun 2014 yang dengan judul Kemampuan Tanaman Ekor Kucing dan Burung Tikus dalam Penurunan Konsentrasi Fe dan Mn dari Air Limbah PIT Barat PT Pama Persada Nusantara. Hasil dari penelitian ini, tanaman burung tikus dapat menurunkan kadar Fe dalam air dari 114,2 mg per liter menjadi 14,68 mg per liter dan dapat menurunkan kandungan Mn dalam air dari 27,23 mg per liter menjadi 15,17 mg per liter. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa tanaman kiambang dan burung tikus mempunyai kemampuan penyisihan atau pengurangan logam Fe dan Mn yang cukup tinggi, serta mempunyai nilai manfaat, sehingga dipilihlah sebagai tanaman fitoremediasinya. Yang keempat, logam Fe. Logam Fe merupakan unsur penting dalam air permukaan dan air tanah. Perairan yang mengandung Fe untuk keperluan rumah tangga dapat mengakibatkan, yang pertama, menimbulkan bekas karat pada pakaian, porselin, dan alat-alat lainnya. Yang kedua, menimbulkan rasa tidak enak pada air minum jika konsentrasinya kurang lebih 0,31 mg per liter. Kemudian logam Mn. Keberadaan mangan biasanya bersama-sama dengan besi yang terdapat di air tanah. Kemudian kandungan mangan yang diizinkan terdapat dalam air untuk keperluan domestik sangat rendah, yaitu 0,05 sampai 0,5 mg per liter. 0,05 merupakan batas yang dianjurkan, sedangkan 0,5 merupakan batas maksimum. Kemudian tanaman kiambang dan tanaman burung tikus. Tanaman kiambang merupakan tumbuhan air berupa paku air atau gulma air yang biasa mendominasi perairan rawa, danau, kolam, sawah, atau genangan air karena tumbuhnya cepat. Kiambang juga merupakan tanaman remediator yang sangat baik dalam meremediasi limbah organik atau anorganik karena memiliki sifat absorpsi yang tinggi. Kemudian mampu tumbuh pada ketersediaan nutrisi yang rendah sehingga jika dibiarkan pada limbah tumbuhan ini dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Burung tikus. Burung tikus merupakan tumbuhan liar yang dapat beradaptasi dengan baik pada lahan rawa pasang surut sulfat masam. Burung tikus juga dapat tumbuh baik di tanah lempung atau tanah humus yang pH-nya 6,9 sampai 7,3. Juga dapat tumbuh pada tanah masam dengan pH 2,5 sampai 3,5. Kemudian burung tikus juga bersifat spesifik tanah sulfat masam yang tahan terhadap kemasaman tanah tinggi dan menjadi vegetasi indikator untuk tanah sulfat masam. Burung tikus ini tumbuh dominan di lingkungan tanah sulfat masam dan dapat menjadi agen penyerap besi melalui mekanisme tertentu yang diduga ada simbiosis antara tumbuhan dengan mikroorganisme.
Metodologi penelitian yang pertama, tempat dan waktu. Tempat pengambilan air asam tambang yaitu di PT X, kecamatannya Kabupaten Z. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April sampai Mei 2022. Parameter yang diuji yaitu pH, Fe, dan Mn di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Berikut merupakan jadwal rencana pelaksanaan tugas akhir. Bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanaman kiambang dan burung tikus, air asam tambang, jerigen, ember, dan corong, box plastik berukuran 60 liter sebanyak 4 box, pH meter, kamera digital, dan alat tulis. Metode penelitian. Yang pertama, air asam tambang diambil langsung dari lapangan menggunakan jerigen. Kedua, air asam tambang diuji terlebih dahulu sebagai kontrol awal untuk mengetahui nilai pH dan kadar logam FeMN. Kemudian sampel tumbuhan kiambang diambil langsung dari kolam liar air tawar, begitu juga dengan tumbuhan burung tikus diambil langsung dari rawa-rawa atau payau. Kemudian sampel tumbuhan burung tikus yang masih anakan yang digunakan tingginya berkisar antara kurang lebih 20 cm dengan jumlah pelepah atau batang tiap rumpun relatif sama. Kemudian tumbuhan kiambang dan burung tikus diaklimatisasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungannya yang baru. Air asam tambang dituangkan ke dalam 4 box plastik berukuran 60 liter. Kemudian tumbuhan kiambang dan burung tikus beserta media tanah dimasukkan ke dalam box plastik yang sudah terisi air asam tambang dengan jumlah tumbuhan sebanyak 20 rumpun per boxnya. Kemudian setiap 7 hari sekali air asam tambang diuji kadar logam FeMN selama 28 hari. Masing-masing perlakuan diulang 2 kali. Setiap pengambilan sampel air asam tambang didahului dengan pengukuran pH menggunakan alat pH meter. Kemudian dilihat perubahan fisik pada tumbuhan kiambang dan burung tikus seperti perubahan batang, daun, dan tinggi tumbuhan serta jumlah anakan setelah dilakukan fitoremediasi. Berikut gambar 1 dan 2 merupakan ilustrasi skema rancangan penelitian. Yang gambar 1 merupakan desain percobaan fitoremediasi air asam tambang menggunakan tumbuhan kiambang. Gambar 2 merupakan desain percobaan fitoremediasi air asam tambang menggunakan tumbuhan burung tikus. Bagan alur metode penelitian. Pertama, studi literatur, kemudian identifikasi masalah, kemudian penentuan lokasi penelitian, kemudian persiapan alat dan bahan, yaitu pengambilan sampel air asam tambang dan pengambilan sampel kiambang dan burung tikus. Kemudian air asam tambang diuji pH dan kadar logam FeMN sebelum pengolahan secara pasif. Dan tanamannya diaklimatisasi selama 7 hari. Kemudian dilakukan pengolahan terhadap air asam tambang secara pasif dengan pemodelan lahan basah buatan skala laboratorium selama 28 hari dengan masing-masing perlakuan diulang 2 kali. Matriks percobaan penelitian. Berikut merupakan matriks percobaan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data yang diperoleh yaitu pengamatan parameter pH air dan kadar logam FeMN. Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat. Variabel bebas berupa waktu kontak, sedangkan variabel terikat berupa kadar logam FeMN pada air asam tambang. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.